Apa ini? Ini khurafat, minal makdubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa legenda dari leluhur klan Ba'alwi yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Jindan. Sang pencerita mempercayainya sebagai karomah para leluhur yang masyhur di masa lampau. Di sisi lain, banyak juga yang menganggap ini adalah dongeng-dongeng khurafat yang sangat berbahaya untuk akidah umat Islam. Bagi saya, kalau boleh beropini, ini adalah sebuah urban legend atau legenda rakyat dari klan Ba'alwi versi Habib Ali Jindan yang sangat menarik dan menghibur untuk disimak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para Ahlul Bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Tuh mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Pembantu dari Imam Al-Faqih Al-Muqaddam yang sudah meninggal ratusan tahun, kuburannya terbelah jadi dua, bangkit sejasad-jasadnya hanya untuk membalas salam dan mencium tangan seorang Habib yang datang mensyarahinya, lalu masuk ke dalam kuburan lagi. Wah. Wow. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyah Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar-kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan deh, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb. Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih gratis, katanya kena sial. Hah? Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man, iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Beb, wali macam apa yang minta semua dagangan muhibinnya yang notabene orang susah hampir tiap hari, hingga ya mungkin kelaparan itu Bang Maman sampai meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyah Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Sholat berantakan, maksiat luar biasa,
ibadah kocar kacir tapi cinta banget sama habaib bisa masuk surga, Wak. Ya mungkin ini ya yang diimani para muhibin. Tapi jangan lupa, wahai saudaraku para muhibin, sudah siapkah kalian kasih semua dagangan kalian hampir tiap hari? Atau buat yang pegawai, kasih hampir semua gajinya ke Habib sampai kalian meninggal. Situ waras. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhan ini ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man qiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ya? Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Kisah Sayyidina Umar yang membentak malaikat munkar nakir saja masih menjawab pertanyaan dengan benar. Ini muhibin Habib Abdullah Al-Haddad ditanya siapa Tuhan dan Rasulmu, dijawab Habib Abdullah Haddad. Lolos lagi dapat syafaat dan masuk surga. Astagfirullah, beb. Ini kan sama saja dengan menyamakan. Sudahlah. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, "Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi?" "Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar." Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Sebentar." Beliau diem. "Oh enggak, masih hidup." Tanya masyarakat, "Loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup?" Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada." Wih, hebat ini Habib, bisa ngintipin surga dan jamin orang masuk surga. Kata masyarakat apa? "Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka." Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Luar biasa ini beb, 40 tahun sholat subuh berwudukan isya, potong 1000 kambing tiap hari. Ya. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. "Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah?" Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdor nih, Syekh Umar Muhdor. "Ayo wahai Syekh Umar Muhdor, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit." Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdor ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdor megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Aduh keramat, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Dan udah merasa hebat, ternyata abangnya yang nurunin dari atas langit. Aduh, no komen lah. Al-Habib Syekh Umar Muhdor ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, "Saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung." Saking hebatnya beliau. Bebek, wali macam apa yang punya keinginan ketika sudah meninggal pun masih angkuh dan mencelakakan orang? Sampai akhirnya ada satu habaib doa, "Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut." Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdor ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente?
tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, khalwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar khalwat saya ya, saya pengen khalwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mukhtar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Aduh bebek, wali macam mana lagi yang ketika kaget itu malah mengutuk? Ini wali bahaya banget ya dari tadi. Orang baik kalau kaget sebut kalimat thayyibah. Preman kalau kaget mengumpat. Kalau wali kaget mengutuk, gitu ya beb. Bukannya wali membawa berkah untuk sekitar. Tuh. Sadar daripada Syekh Umar Mukhtar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Anak udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, Khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Apa itu dicap bohong? Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mukhtar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Tuh lihat. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah. Ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa, yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat maktubat untuk menipu umat. Beb, ngapunten nggih beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.